Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan salah satu bagian fikih tentang sholat jamaah ya. Dari hukumnya sampai dengan nanti akhir pembicaraan ini adalah tentang i'dzaru tarki sholatil jamaah awil jumu'ah. Uzur-uzur atau alasan-alasan yang membenarkan seseorang tidak mengikuti, tidak menghadiri sholat jamaah atau sholat Jumat ya. Jamaah rahimahumullah, saya bacakan dalilnya, lalu saya bacakan hadisnya, lalu uzur-uzurnya. Pertama, Abdullah bin Umar ya, putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Nabi bersabda, sungguh, itu benar-benar Nabi berkata saja, bersabda saja tanpa sungguh berarti benar. Ini sungguh sholat jamaah itu lebih utama atau lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan kelipatan 27. Ada hadis lain yang menyebut dengan kelipatan 25. Pokoknya berlipat-lipat. Kalau ada orang mengatakan sholatnya Pak Ma'ruf itu 2 kali lebih baik ketimbang sholatnya Pak Jarod, saya harus kemerokok dan enak, dan nyaman gitu. Dan Nabi menyatakan sholat jamaah itu kebersihannya, manfaatnya, pahalanya 27 kali. Tidak tertarik ya. Bertanya-tanya yang dimaksud sholat di sini adalah sholat jamaah di masjid atau di musola ya. Di masjid atau di musola, dan diutamakan bagi laki-laki. Diutamakan bagi laki-laki. Kemudian juga Nabi bersabda bahwa sholat itu ya, sholat itu dilaksanakan di rumah paling baik kecuali sholat fardu. Jadi jamaah tadi dimaksudkan adalah sholat fardu ya. Terus itu bagi laki-laki. Saya mungkin pernah menerangkan bagi wanita tidak usah ini. Kedua, pertama, wanita itu tidak boleh dilarang kalau mau sholat jamaah di masjid ya, tidak boleh dilarang dengan nilai pahala yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, kalau wanita yang kedua bahwa sesungguhnya kata Nabi, tempat sholat paling utama, paling mulia bagi para wanita adalah di rumah. Artinya wanita itu sebenarnya asal sholatnya tepat waktu dan baik ya, maka pahalanya itu sudah 27 atau pahala terbaik sholat itu yaitu sama bagi laki-laki, bagi wanita cukup di rumah dengan pahala yang sama-sama tinggi. Bahkan ada hadis yang menyatakan wanita itu kalau melaksanakan sholat pada waktunya, puasa seperti tuntunannya gitu, maka besok di akhirat dia boleh masuk surga melalui pintu manapun, melalui gerbang manapun. Surga itu berbagian, berkompartemen. Ya, ada surga Firdaus, ada surga paling tinggi, ada surga. Dorong para suami ya untuk sholat, dan anak laki-laki yang mumayyiz maupun dewasa itu untuk ke masjid sholat. Kemudian berdasarkan itu para ulama merumuskan. Jadi hukumnya apa? Sholat jamaah bagi laki-laki itu ada yang menyebut sunnah muakkadah, sunnah yang puaskan. Kalau tidak masjid berarti rugi ya. Nilainya tidak maksimal, tidak mungkin 27 derajat. Jadi 1 saja. Kalau sholatnya tertib, kalau tidak berjamaah ke masjid maka sholatnya itu nilainya 1 dibanding yang lain 27 ke masjid. Sunnah muakkadah menurut Imam Malik ya, dan Imam Ahmad bin Imam
Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban bersama. Kalau ada yang sudah melaksanakan, kalau yang sudah ada yang melaksanakan, yang lain bebas dari dosa. Tapi tidak ikut keutamaannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada satu kampung, ada orang muslimnya minimal 3 di kampung itu, ya, maka wajib diselenggarakan sholat jamaah sekampung satu. Ya. Kalau tidak ada jamaah di kampung yang ada Islamnya, ada muslimnya tidak, maka kampung itu perlu dikunjungi oleh kampung sebelah yang sudah ada sholat jamaah. Mbok iki yang sholat jamaah pripun kok malah mboten wonten. Aduh males Pak, mlaku rumah dhewe rusak bisa, tapi ini berpotensi mengalami bencana. Nek jenengan kena lindu gede, orang ini kampung kula niku kembet mangke gitu. Karena musibah itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengenai kampung atau tempat-tempat yang lain, bukan mengenai kampung atau tempat yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah saja. Itu oleh Mas Syafi'i. Jadi kalau Mas Syafi'i ini sudah terpenuhi termasuk di sholat gaya hamid terpenuhi atau nono sholat jamaah dalam satu perumahan ini, gitu ya. Tapi sebenarnya yang lain ikut, ya. Dan yang paling keras itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sholat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardhu ain, ya, karena beliau mendasarkan diri pada sabda Nabi SAW, la sholat li jaril masjidi illa di masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, ya. Artinya dia mengatakan sholatnya orang ganggu, tapi bukan tidak ganggu. Ini artinya wajib menurut Imam Ghazali, ya. Kemudian di zaman Nabi itu pernah ada orang buta, jalannya itu lunak-lunuk, ya. Hanya pakai tongkat sebagai pemandu jalan, tidak ada yang mengantarkan, rumahnya jauh dari masjid. Lalu berusaha ketemu Nabi, sampai Nabi berkenan menemuinya. Orang buta itu berkata, ya Rasul, saya buta, rumah saya jauh dari masjid. Tidak ada juga yang mengantar atau menuntun, apalagi kendaraan. Bolehkah saya sholat fardu di rumah? Nabi itu diam. Dikira orang itu diamnya Nabi berarti persetujuan. Itu keliru ternyata, ya. Kalau laki-laki diam berarti nggak setuju gitu. Tapi kalau dalam hukum khitbah meminang atau pernikahan, wanita atau ditarik rapi menang berarti setuju. Artinya jelas. Dan persetujuan wanita atau anak perempuan untuk menikah, kayak diamnya adalah persetujuannya. Tapi kalau laki-laki, memang berarti malah orang gelem. Nek gelem nak ketemu nih, ya, tapi dia pikirannya setuju. Orang itu hampir berlalu, tapi undang lagi atas mau nikah. Kamu masih mendengar azan? Masih ya Rasul ajib, penuhilah panggilan azan itu dengan berjamaah. Jadi ternyata kebutaan dan juga kesulitan ke masjid atau ke mushola bukan menjadi uzur atau alasan yang memudahkan orang untuk ke masjid. Baik menerapkan pendapat ulama Syafi'iyah maupun Malikiyah Hanafiyah yang menyatakan itu sholat sunat muakkadah, maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi secara rahimahullah, ya, kita kembalikan. Jadi monggo memilih mana yang paling mantap. Jadi saya mengajukan baik pendapat pertama, kedua maupun ketiga, semuanya sebetulnya mendorong kita, utamanya kaum laki-laki dan boleh kaum perempuan ke masjid, ya, ke masjid atau ke mushola untuk sholat jamaah. Kecuali kalau mengalami udzur. Udzur itu bahasa Arab, ya. Udzur. Kalau bahasa Indonesia Jawa, kalau udzur itu kan berarti padu, ya. Padu itu bertengkar. Mau pakai udzur-udzuran. Maka bab ini namanya i'dzaru tarkil jamaati bil jumu'ah
Kalau di kitab Al-Fiqhul Islam Rafilatul ini di halaman 1187. Ini kitab ini ada 11 ini. Ini 1187 tentang i'dharu tarkil jamaati wal jumu'ah. Ada berapa bab? Ada 7 bab ya. Saya bacakan bersama supaya kita tahu hakikat. Orang ini aku rasakan masjid atau ini sholat itu tidak ada masalah dengan Allah. Gitu. Kalau ibu-ibu bebas ya, bebas kita artinya sholat terbaik itu di rumah. Ini kalau kita di tempat kita mungkin ya. Kalau penjenengan pas umroh ibu atau haji, sholatnya itu jangan di hotel, ya. Ikut suami atau ikut rombongan itu ke masjid, baik pasti Mekah ke Masjidil Haram, pasti Madinah ke Masjid Nabawi. Kenapa? Kalau orang mukim, orang asli bukan asli, tinggal menetap di Mekah atau di Madinah, sholatnya itu memang di rumah kalau ibu gitu ya, di rumah. Ya, sholat di rumah termasuk sholat ibu di rumah ini dibandingkan itu lebih baik dibandingkan sholat ibu-ibu yang mukim di Mekah atau Madinah di masjid gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena hotel itu kalau zaman dulu itu kemah Bapak. Kemah ya. Kemah pondokan. Jadi situasinya tidak nyaman. Di hotel pun ya, walaupun di kamar dikunci itu tetap tidak aman. Lebih aman kalau di masjid. Jadi lebih utama karena itu dalam keadaan safar ya. Ada safar maka lebih utama di masjid. Jadi ada udurnya. Pertama adalah sakit mardu, sakit yang menghalangi seseorang itu ke masjid atau ke mushola untuk sholat jamaah, apalagi kalau berdiri susah gitu ya, hanya duduk saja, apalagi sampai tidak hanya berbaring saja gitu, maka sholatnya sesuai dengan kondisinya di rumah. Itu usul. Yang kedua, ayyakofa dororon ya, fi nafsihi au malihi au irdihi, takut atau merasa terancam dalam hal keselamatan jiwa, keselamatan harta, dan keselamatan kehormatan ya. Situasi-situasi semacam itu bisa saja terjadi karena bawa banyak barang bawaan ya, mau ke masjid atau di rumah ya, di rumah biar kuncinya ketelesot gitu, mau meninggalkan rumah tanpa dikunci, khawatir nanti ada orang masuk, maka itu menjadi udzur ya. Termasuk awilbihi ya, harus menempuh perjalanan cukup panjang dan ada tempat-tempat yang apakah gelap atau ancaman begal, tapi itu tidak ke masjid. Berikutnya adalah al-matoru au awil badil syadid. Jadi hujan deras atau badil syadid itu artinya cuaca ekstrim ya, artinya dingin yang dingin sekali. Tapi di Indonesia jarang cuaca ekstrim, kecuali pas hujan badai ya. Tapi yang dingin menyengat kita ini paling, kita mungkin tidak pernah ya suhu di bawah 18 derajat ya. Saya tinggal di luar pernah suhu sampai 9 derajat. Ada yang pernah 0 derajat, ada yang minus di bawah 0 derajat. Itu tentu cuaca ekstrim itu itu menjadi udzur, jadi tidak ke masjid. Ya. Tapi yang banyak terjadi di tempat kita adalah hujan deras. Ya. Hujan deras itu menjadikan udzur sehingga tidak ke masjid. Nah kalau hujan deras, ya, itu juga berlaku cara sholat jamak hujan ya. Dan jamak hujan itu adalah sebab awal kenapa sholat itu dijamak. Memang itu sesuai dengan keadaan kondisi masjid di zaman Nabi yang hanya batas ya, panjang dan lebar, lalu dikasih atap dengan tunggu. Ya, kalau ada orang sholat maghrib di dalamnya, maghrib jamaah,
sholat maghrib belum selesai, hujan turun. Itu pasti hujan itu langsung membasahi buku, pakaian, bahkan tangan. Ya, ketika sujud, tangan apa? Wajah itu terbenam dalam lumpur, gitu ya. Nah, tentu saja kalau maghrib sudah hujan, maka isya tidak mungkin masjid itu digunakan untuk jamaah zaman dulu. Oleh karena itu, imam ya, yang memimpin sholat begitu turun hujan bisa mengikatkan atau meniatkan nanti setelah ini jamaah, gitu ya. Nah, sehingga setelah salam, imam mengumandul muadzin untuk qomat. Ayo qomat. Sholat isyanya di jamaah ya, itu namanya jamaah. Begitu juga hanya dengan zuhur dan asar. Tapi yang perlu diketahui bahwa menurut aturan sholat itu adalah maunya imam. Kalau imamnya itu tidak pengen jamaah, ya jangan dipaksa. Ya, saya pernah sholat Jumat sebagai mustami, ada yang boleh jamaah bukan boleh khotib. Itu di masjid At-Tahkim Pulau Kawan itu ya, dari Kota Lama. Nah, khotibnya dari luar. Nah, dia pas sholat Jumat itu hujan turun deras. Nah, setelah selesai sholat Jumatnya 2 rakaat itu dia salam loh, Assalamualaikum. Itu tiba-tiba ada yang qomat. Nah, sehingga imamnya bingung. Imamnya itu orang yang jamak dikomati, malah jamaah malah bongol-bongol itu menyuruh imam untuk mengimami sholat jamaah. Itu keliru ya, keliru. Hanya kebiasaan di sana memang kalau hujan kita zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Tapi ini sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak pernah dijamak dengan sholat asar. Sering itu kita melihat habis selesai sholat Jumat itu ada yang berdiri lalu sholat 2 rakaat jamak dengan Jumat. Nah, ini yang tadi keliru ya, apa beda ya dari yang saya terangkan. Kalau masuk Jumat yang merasa musafir merasa Jumat, tidak ada ceritanya sholat Jumat itu dijamak dengan asar, tidak pernah. Karena Nabi kalau pergi hari Jumat ya orang Jumat, sholatnya itu duhur sama asar gitu. Nah, ini sholatnya Jumat itu jamaah dengan yang lain, saudara disambung. Padahal sholat jamaah itu niatnya itu di depan sebelum sholat yang pertama. Dan sholat pertama orang niat jamaah, kok ngerti nggak niat jamaah? Iya, karena yang mengimami bukan dirinya. Saya pernah waktu diundang ke Petamburan gitu ya, ke banyak divisi gitu. Itu banyak sebagian musafir, di antara musafir itu juga para habaib, tuan rumahnya dan jamaah lokal. Nah, maka ketika sholat maghrib, ya ini yang musafir kan mau jamak dan qashar. Maka yang mau jamak dan qashar itu dipersilakan jadi imam. Jadi niat jamak qasharnya itu dari depan. Terus begitu salam dari sholat maghrib, yang lain mikir, yang musafir itu bukan ke jamak. Jadi sholat Jumat itu tidak pernah dijamak. Kalau mau dijamak orang saja Jumat. Nah, tapi ya itu karena memang pengajian yang membahas begini itu sudah dikatakan jarang. Karena orang lucu. Pengajian di sini sholat jamaah. Orang lucu. Tapi menjadi pengertian kita semua. Dan nanti catatan lagi, kalau sholat maghrib sudah dijamak dengan isya karena alasan hujan, itu maka nanti adzannya sholat isya itu diadzani. Itu memberi isyarat bahwa sholat di rumah saja itu. Jadi muadzinnya kan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah itu disusul dengan kalimat 2 kali. Shallu fi buyutikum, sholatlah dengan semua di rumah-rumah. Nah, jadi kalau masjid itu bunyi adanya begitu berarti orang sahih masjid, sholat kalau rumah berarti tadi sholat sudah dijamak. Gitu. Nah di tempat saya pernah ada orang yang bernafsu melaksanakan sholat jamaah hujan, dia datang, imam rawatibnya tidak datang, lalu sholatnya dijamak. Jamaahnya bingung,
Kita sama bingung, terus azannya biasa. Nah, ketika Imam Rafiq datang, muni, mau dijamak Pak, lo dijamak sama Pak Anu, baik. Sholat jamak hujan itu hanya boleh diimami oleh imam rawatib, imam tetap. Tidak boleh oleh imam jorokan, tidak boleh. Imam apa namanya? Imam yang pengganti. Itu apa namanya? Karena apa? Karena alasan hujan, termasuk angin ribut, termasuk cuaca ekstrim itu sehingga orang dibenarkan tidak sholat jamaah di masjid. Dan berikutnya adalah mudafa'atul akhbasain. Ini penting. Yaitu al-baul wal ghaib. Menahan buang air. Baik buang air kecil al-baul ya, ataupun buang air besar. Jadi Bapak itu sudah pamit ibu atau tak masjid. Daerah keluar rumah itu juga kebelet. Kebelet ya menahan. Menahan buang air itu sebetulnya termasuk menahan kentut itu tidak membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki dari Imam Malik, menahan kentut itu paling menahan buang air itu membatalkan wudhu. Saya pernah mengimami jamaah yang antara lain bermadzhab Maliki dari Afrika Barat, ya. Terus ada diantaranya tanya, ini saya kepengen berarti gimana? Ya dipenuhi dulu. Itu bagi Imam Malik yang Anda anut itu batal. Maka kalau jadi imam kok terus mau kentut gitu ya, belum tutup mau kentut gitu. Itu segera imam membatalkan keimamannya dengan menunjuk mengambil jamaah. Nanti saya ceritakan di bab istikhlaf ya, pergantian imam ada caranya. Ya diambil imamnya salah satu jamaah untuk menggantikan imam dan dia keluar dari mihrab pengimaman, terus agak menjauh, terus tentunya dikeluarkan gitu ya, atau menahan buang air di. Nah, kalau jamaah itu mau ke masjid atau ke musola, tiba-tiba terserang itu kebelet itu sunnahnya yang paling baik adalah dia ke dituntaskan itu. Setelah tuntas, wudhu lagi, terus dia hitung-hitung. Mati wis ket mau, berarti wis ketean, tidak usah ke masjid. Itu udur namanya. Udur yang digunakan ya. Mudafa'atul akhbasain. Berikutnya adalah aklu ta'ami birihin qabihin. Habis makan makanan yang menimbulkan atau menyisakan bau tidak enak. Lalap jengkol atau pete atau minyak jambang yang baunya menyengat dan tidak memungkinkan dalam waktu cepat itu menghilangkan. Itu pilihan terbaiknya tidak ke masjid. Banyak masjid membondoni. Kalau kemarin pada pakai masker itu juga sama, banyak tertolong itu. Kalau sujud bareng, ya jangan. Jadi masker itu bermanfaat di situ. Tapi tanpa masker itu hendaknya dicek apa terutama biasanya yang malas memperhatikan soal bau badan dan bau mulut itu bapak-bapak. Makanya dalam sunnah itu bapak-bapak kaum laki-laki disunahkan pakai parfum. Tidak ada wanita disunahkan pakai parfum. Kenapa? Karena wong itu rasa diajari yang wangi-wangian ini mesti wangi. Hanya malah dicegah jangan sampai harum-haruman itu tercium dari jarak yang panjang sekedar untuk mengatasi atau menaklukkan bibi seluruh badan gitu ya. Ibu tidak berlebihan. Saya ngambil bapak-bapak. Ya, saya sering dibonceng oleh jamaah itu untuk pengajian apa? Kita bukan tadi. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Iya, boleh-boleh ngajak omong mengambil. Ya, berang. Saya harus mengajarkan itu. Nah, lupa mungkin aktivis agama itu kadang lalu sikatan, lalu jahat, lalu mau permen. Saya selalu sedia permen itu tidak ada gunanya permen karet. Sintol apa namanya itu untuk mensejahterakan jamaah supaya tidak terganggu dengan masalah. Catatan ya, bukan tadi. Ini tidak ada masalah. Jadi itu kita cek, ya susah diatasi, nggak usah menjadi dulu gitu ya.
Kemudian berikutnya adalah al-hasbu fi makanin, ya, apa istilahnya, tertahan di satu tempat, dia tidak bebas tempat itu. Jadi misalnya karena semua orang ke masjid atau ke musola, itu yang merasa terakhir itu kuncinya di apa, lapangnya dikunci, regolnya digembok, itu ya, terus ke masjid. Nah yang di rumah itu ternyata masih ada yang di rumah, orang iso metu, merasa bongkok-bongkok dari yang lain pulang, baru bisa ke masjid, ya, gugur gitu ya. Nah, menurut Asy-Syafi'iyah itu, ini ada yang menarik, yaitu takatiru suku fil asma, wazalzalatu, artinya badai, resus gitu, yang sudah menimbulkan kerusakan. Kalau di sini dikatakan tempat umum, yaitu pasar, itu atapnya sampai runtuh, ya, dari rumah yang apa, ambruk dan sebagainya. Ini sudah tadi ya, sudah masuk kepada cuaca ekstrim tadi. Tapi tambahan dari Imam Ahmad bin Hanbal, taklilul imam, yang menarik ya, imamnya kepanjangan. Jadi agar kaya sing imami, padahal kaya sering imami kan, kalau disurati ayatnya berkata doa. Nah, wis dilente bolak-balik. Ustaz, kamu doa mesake wonten sing sepuh, dan kaya kula nek saged kesampe suwen iki sing jemper niku lho ta. Kok mboten doa niku masane dene. Imam itu kadang-kadang sembrono. Anggere jamaah akeh itu yo maca dosa. Nek jamaah ming loro ya maca ya ijaza anas doa wal qan. Nek salat dhewe ya patok-patok al-kausar. Jamaah jadi seneng nek imam itu pendek. Sampai kalau Kiai Anwar Zahid itu setelah itu ya kemudian ulhuai. Jadi ini kedawan malah jamaah curiga. Saya orang apal alai kelas. Saya saja yang biasa imami itu paling seneng kalau imamnya baca pendek. Bertahun-tahun yang lalu sama sini. Ketika zaman saya biasanya di masjid Taqwa Suronatan gitu ya, masjidnya terang besar, apa namanya, tertib. Ya. Tapi kalau subuh itu si imam itu Basuri Hasim, ya, itu imam itu doa. Jus sama sing jero itu, ya. Wana zi'ati gharqa wana syita, itu doa itu kan. Suatu hari pas pagi subuh itu saya sudah niat aku rara sholat yang takwa Mbak Surun. Saya tak sholatnya milih di takim tadi ya, takim pada kota lama itu. Nah biarlah jamaah sudah berdiri, sudah baca Fatihah. Saya gabung Allahu Akbar. Sing imam iki suarane kok tak kenal sapa. Terus walaqali kenal bisa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ini demi Allah betul abasa wa tawalla. Ini ya saudara ya. Waduh, ini sebel Mbak Zuri. Saya enggak ingat bahwa hari itu hari Selasa. Hari Selasa ini Mbak Zuri jadwal ngisi tafsir, ngisi takbir. Contoh panjang-panjang memang sama sih ya. Ulaika humul kafaratul fajar alhamdulillah. Rampung kita. Kalau imamnya kepanjangan, ini jamaah boleh protes dengan cara tidak ke masjid. Ini termasuk untuk jamaah. Dibenarkan kita tidak ikut jamaah, imamnya berdakwah. Sebaliknya juga kalau imamnya kecepatan gitu. Orang kok berambekan misalkan, tidak. Kemudian ini satu lagi ini terakhir, yaitu wazifatul zaujah awil us, karena menjadi pengantin baru setelah dipagior ya, setelah resepsi jadi pengantin baru. Nek manten anyar ora jamaah dimaklumi ya. Oh kayak mesti agak seneng-seneng orang apa fikih itu memaklumi. Kenapa betul dengan pas jalan jauh bilang, di mana berita macam sibuk ya Pak.
Jadi bapak tidak usah ditanyakan. Tetapi para ulama memberi batasan waktu yaitu 6 hari. Nek 10 dina orang yang jadi mungkin kecewa kalau sedang diundur sama pihak yang sana gitu ya, apa gitu ada kepentingan lain. Tapi di rumah kalau sudah 6 hari dari pernikahan dari akad itu ya sudah tidak berlaku undurnya. Jama'ah itu hal dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ada undur maka diperbolehkan. Tentu saja anjuran atau perintah sholat jamaah tidak berlaku ketika kita dalam safar atau dalam perjalanan, ya. Tidak berlaku dalam hal-hal terjadi 7 macam undur semacam itu. Jama'ah ini bagian awal ya, kita mengawali lagi setelah COVID. Insya Allah kalau berlanjut nanti saya lanjutkan ke topik-topik kefikihan yang erat sekali dalam atau terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita membutuhkan panduan tuntunan bagaimana menjalani itu semua dengan yang paling baik dan tidak ada yang berat karena Allah sudah janji wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj. Allah atau kami tidak mengadakan suatu hal atau perkara yang berat dalam agama. Jadi kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama ki mayar, tidak angel. Kalau agama kok ada yang memahaminya berat, rebet, semacam gitu ya. Pokoknya aturan, apa oleh, apa najis itu berarti dia salah paham. Bukan pahamnya apa nih ngono? Pahamnya salah paham. Kenapa salah paham? Ya mungkin ada yang memahamkan kepada yang bersangkutan agama dengan cara memahami yang salah. Saya tertarik ketika Mbak mengatakan aja apa-apa anu toh diancam neraka. Kowe seneng amal tahlilan yasinan salat jamaah salat kok isih ora gampang lho neraka. Neraka ini ingat tetangga sebelah kita itu sangat murah hati dalam menjanjikan surga ya. Mengakui ini sebagai juru selamat surga orang mau meninggal didandani jalan arah ketemu bokor yang suarga kan hebat ya hebat menyemangati orang untuk ayo gabung para ustaz senangnya ngancam merokok orang sholat rukunya tidak sempurna dikatakan sejelek-jelek pencuri memang hadisnya bukan bilang begitu tapi cara memahamkannya juga jangan sakit begitu. Padahal mau maling bandane negara ya. Ada macam-macam yang koruptor begitu. Masa sing sholat kalau kowe jahat banget kuwi enggak jangan akan kita terangkan. Tapi karena Allah dan Nabi itu gampang menjanjikan tentang surga dan pahala akhirat, kenapa kita memilih bagian yang menyulitkan dan membuat pesimis para jamaah.